Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Selvina Gaudensia Dae, mewakili kelompok 4, mau mempresentasikan materi kami dengan mata kuliah Perencanaan Kewirausahaan 2. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Hal-hal baru itu tidak selalu sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya. Unsur-unsurnya bisa saja telah ada sebelumnya, tetapi individu menemukan kombinasi baru, konstruk baru yang memiliki kualitas yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Jadi, hal baru itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif. Berikut saya akan menjelaskan pengertian kreativitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Guilford. Kreativitas mengacu pada kemampuan yang menandai ciri-ciri seorang kreatif. Yang kedua, menurut Utami Munandar, kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir. Yang ketiga, menurut Rogers, kreativitas adalah proses munculnya hasil-hasil baru dalam suatu tindakan. Yang keempat, menurut Drevdahl, kreativitas adalah kemampuan untuk memproduksi komposisi dan gagasan-gagasan baru yang dapat berwujud aktivitas imajinatif atau sintetis yang mungkin melibatkan pembentukan pola-pola baru. Berikutnya, definisi kreativitas tergantung pada segi penekanannya. Yang pertama, definisi kreativitas dalam dimensi person adalah upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada individu atau person dari individu yang dapat disebut kreatif. Yang kedua, kreativitas dalam dimensi proses adalah upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide unik atau kreatif. Yang ketiga, definisi kreativitas dalam dimensi pres adalah pendekatan kreativitas yang menekankan faktor pres atau dorongan, baik dorongan internal diri sendiri maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Yang keempat, definisi kreativitas dalam dimensi produk adalah upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau original, atau sebuah elaborasi atau penggabungan yang inovatif. Berikutnya, cara mengembangkan berpikir kreatif. Yang pertama yaitu berkomitmen. Hal pertama yang dilakukan adalah komitmen pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu dan pastikan mau berpikir kreatif dan mau berusaha. Yang kedua, menambah sumber inspirasi. Ritual yang baik untuk mendapatkan inspirasi adalah membaca buku, majalah, dan sejenisnya. Yang ketiga, mencoba hal baru. Mencoba hal baru yang belum dicoba sebelumnya yaitu contohnya, makan makanan yang belum pernah dimakan, traveling ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang kreatif. Bergaul dengan orang-orang kreatif bisa mendapatkan banyak inspirasi dalam menemukan sebuah solusi dari permasalahan. Yang kelima, produktif berkreasi. Membangun kemampuan berpikir kreatif dengan mencoba berkreasi dan membuat sesuatu setiap hari. Yang keenam, membangun kepercayaan diri. Untuk melakukan segala sesuatu harus dilakukan dengan rasa percaya diri bahwa kita bisa kreatif dan berkreasi dengan baik. Yang ketujuh, mengapresiasi kemampuan. Mengapresiasi kemampuan dengan mengasah bakat yang dimiliki secara kreatif. Yang kedelapan, mencatat jurnal kreativitas. Mengasah kreativitas dengan menemukan banyak ide, maka catatlah ide tersebut pada jurnal dan prioritaskan ide mana yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat. Yang kesembilan, eksplorasi kreativitas sebelumnya. Dengan mencatat dan memiliki rekor akan kreativitas, melihat kembali dan memikirkan langkah kreativitas yang bisa dilakukan atau mungkin lewatkan adalah cara yang ampuh untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif.
Yang terakhir, terus membaca. Teknik ini berguna bahwa dengan satu ide kreatif yang dipikirkan, maka akan ada ide-ide berikutnya dan akan bergulir menjadi ide yang lebih baik lagi. Yang harus dilakukan adalah terus mencoba. Yang berikutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri berpikir kreatif. Disebutkan beberapa ciri-ciri berpikir kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasrat keinginan yang cukup besar. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Yang ketiga, keinginan untuk menemukan dan meneliti. Yang keempat, panjang dan banyak akal. Yang kelima, cenderung menyukai tugas yang berat dan sulit. Yang keenam, memiliki latar belakang membaca yang cukup luas. Yang ketujuh, cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan. Yang kedelapan, memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas. Yang kesembilan, berpikir fleksibel. Yang ke-10, menangani pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban yang lebih baik. Yang ke-11, kemampuan membuat analisis dan sintesis. Yang ke-12, memiliki semangat bertanya serta meneliti. Yang ke-13, mempunyai daya abstraksi yang cukup baik. Berikutnya, hambatan berpikir kreatif. Yang pertama, kurang memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Hambatan pertama untuk berpikir kreatif adalah tidak adanya tujuan dan sasaran yang jelas. Untuk kelas pelaksana, hambatan berlaku kreatif kadang disebabkan tidak ada tanda yang tertulis dan terperinci dalam sebuah kegiatan. Yang kedua, banyak yang takut salah. Salah adalah kegagalan yang harus dijauhi. Saat ini terjadi, bukan kegagalan yang menahan kita untuk kreatif, dan perasaan kita sendiri yang menghadang kreativitas mengucur keluar dari dalam otak. Yang ketiga, takut dikritik. Takut dikritik, diejek, dicemooh, atau ditolak adalah hal wajar yang ada dalam setiap manusia. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk disukai dan disetujui oleh orang lain, namun berbahaya untuk pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Yang keempat, homeostatis. Homeostatis adalah keinginan bawah sadar untuk tetap konsisten dengan apa yang telah dilakukan atau dikatakan di masa lalu. Ini menimbulkan rasa takut melakukan atau mengatakan sesuatu yang baru atau berbeda dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kelima, selalu merasionalisasi keadaan. Hambatan keenam untuk berpikir kreatif adalah kebiasaan merasionalisasi, dan kita tahu manusia adalah makhluk rasional. Kadang saat mencoba menjadi rasional, kita berusaha merasionalisasi kegagalan, membuat diri kita merasa lebih aman. Yang keenam, tidak berpikir proaktif, menjadi orang yang pasif dan menunggu instruksi, membuat pikiran kita tidak terangsang untuk ide-ide dan informasi baru. Membuat pikiran kita kehilangan vitalitas dan energinya seperti otot yang tidak dilatih. Yang terakhir, tahapan berpikir kreatif. Ada 4 tahapan berpikir kreatif, yaitu yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan pertama yaitu persiapan. Dalam hal ini ialah dengan membuat formulasi suatu masalah dan mencoba untuk memecahkannya. Yang kedua, tahap inkubasi. Tahapan kedua yaitu inkubasi, yaitu masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatiannya dialihkan sejenak pada hal lainnya. Yang ketiga, tahap iluminasi. Tahapan ketiga yaitu iluminasi atau pencerahan, yaitu tahapan ini tidak memicu terjadinya iluminasi. Pada saat iluminasi terjadi, jalan terang menuju permasalahan mulai terbuka. Yang keempat, tahapan verifikasi. Tahapan keempat yaitu verifikasi, yaitu setelah sebuah ide atau solusi diperoleh, maka ide atau solusi tersebut harus diuji, dan tahapan ini tahap untuk menguji sebuah produk hasil proses kreatif untuk membuktikan legitimasinya. Cara pengukuran kreativitas. Untuk mengukur kreativitas maka digunakan 5 cara, yaitu yang pertama, pendekatan analisis objektif. Pendekatan ini berusaha untuk mengetahui kreativitas seseorang dengan mengukur secara langsung hasil dari proses pemikiran kreatif seseorang
yang berupa benda-benda atau karya-karya yang dapat dilihat wujud fisiknya. Yang kedua, pendekatan pertimbangan subjektif. Pendekatan ini menekankan pada pertimbangan-pertimbangan subjektif dari peneliti terhadap individu atau hasil kreatif yang telah dicapai oleh seseorang. Yang ketiga, menggunakan inventori kepribadian. Inventori adalah suatu alat yang berbentuk pernyataan atau pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh individu, sehingga dari hasil jawaban atau respon dari individu tersebut akan diketahui apa yang dikehendaki dari inventori tersebut. Yang keempat, menggunakan riwayat hidup atau biografi. Inventori biografi berguna untuk mengungkap berbagai aspek kehidupan orang-orang kreatif yang meliputi identitas pribadi, lingkungan, dan pengalaman-pengalaman hidupnya, latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, kegiatan waktu luang, karakteristik fisik, dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek. Yang terakhir, yang kelima, yaitu dengan tes kreativitas. Tes kreativitas akan menghasilkan angka yang disebut angka kreativitas atau disebut psiki kreativitas atau quotient. Pada umumnya, tes kreativitas ini terjadi dari tes yang berbentuk verbal atau menggunakan kemampuan bahasa dan figural, yaitu menggunakan gambar-gambar. Sekian presentasi materi kelompok 4. Terima kasih.